sudah ada 4 partisipan, udah enggak cukup, saya kira cukup karena memang yang sedia seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak besarkan dulu suara kamu. Ini anak-anak kelas 11 MIPA 1 membahas tentang nilai optimum fungsi sasaran atau fungsi objektif dari sistem ketidaksamaan. Gini anak-anak, melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin terakhir kita membahas model matematika, kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum itu ada 2, nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan di WhatsApp grup cara menentukan nilai maksimum minimum atau nilai optimum itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan uji titik sudut, kemudian ada cara yang kedua nanti adalah menggunakan garis selidik. Nah, ini saya akan share screen untuk menghemat waktu ya, share screen tentang materi nilai optimum itu. Nih, mudah-mudahan sudah. Coba saya cek apakah sudah tampak jelas di layar kaca Anda di HP. Pun nggih? Sudah Pak. Oke. Sudah. Gini, kita mau membahas tentang nilai optimum nggih. Tadi saya katakan nilai optimum fungsi sasaran atau fungsi objektif dari suatu dari suatu sistem kerjasamaan. Nah, saya ulangi, nilai optimum itu ada 2, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian yang mau kita cari nilai maksimum dan minimumnya itu apa dari daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, ternyata ini kenyataannya demikian bahwa nilai maksimum atau nilai minimum, nilai tertinggi dan nilai terkecil atau terendah itu ternyata terletak di titik-titik sudut ini. Karena apa? Ini kan kalau bagian ini saya boleh mengatakan ini 200,0, ini 0,160 dan seterusnya. Ini terdapat titik yang jumlahnya tak berhingga di sini itu. Nah, semua titik ini bisa dimasukkan ke fungsi sasaran tadi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah menentukan nilai optimum. Tadi saya ulangi, optimumnya itu ternyata terletak pada titik-titik sudut ini. Maka salah satu metodenya adalah dengan menguji tiap titik sudut. Kita ke tujuan kita belajar hari ini adalah gini, menentukan nilai optimum bisa maksimum bisa minimum itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan metode uji titik sudut, kemudian yang kedua menggunakan metode atau menggunakan garis selidik. Nanti saya berikan 3 contoh soal itu untuk kita bahas satu per satu. Ini kita punya contoh pertama. Jadi gini, ini sudah ada daerah penyelesaiannya. Ini soalnya saya tanya, saya baca, perhatikan gambar berikut. Ini ada daerah penyelesaian. Daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Jadi sistem pertidaksamaan ini sudah dinyatakan dalam daerah himpunan penyelesaian. Ini saya ambil dari LKS yang contoh soal pertama. Ada 2 persoalan. Yang pertama, tentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Ini itu sistemnya seperti apa? Sistem pertidaksamaan linearnya. Kemudian yang kedua, kita disuruh menentukan, yang ini ditanyakan nilai maksimumnya saja. Jadi tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif fx, y sama dengan 8x plus 15y. Tuh, jadi kita jawab yang A dulu. Sistem pertidaksamaan yang mewakili ini, yang diarsir ini itu apa? Jawabannya seperti ini. Tadi kan ada daerah penyelesaian. Kalau daerah himpunan penyelesaian dibatasi oleh 4 garis. Garis pertama
garis kedua, garis yang ketiga ini, kemudian garis yang keempat. Nah, di sini saya menyatakan garis yang pertama ini sebelah kiri ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu nama lainnya garis X sama dengan 0. Kemudian pernyataan saya yang kedua yang mendatar ini, batas yang bawah ini adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga, garis yang kita tuliskan berwarna biru ini garis melalui 8,0 dan 0,8, ya kan? Itu persamaannya kita tinggal menghilangkan aja. 8 kali sumbu X ditambah 8 kali sumbu Y, silakan gitu, sama dengan 64. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita bagi 8 berarti kan X plus Y sama dengan 8. Ini garis yang ketiga. Kemudian garis yang berwarna hijau ini, yang garis yang keempat, ini saya buat angka 4 di sini. Garis melalui 10,0 dan 0,6. Ini persamaannya adalah disilangkan lagi 6 kali sumbu X ini ditambah 10 kali sumbu Y sama dengan 60. Nah, ini kalau kita bagi 2 ya, kalau kita bagi 2 hasilnya disederhanakan adalah 3X plus 5Y sama dengan 30. Tadi soal A ini disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Oleh karena ini garis-garisnya sudah ketahuan, maka ini yang pertama, daerah yang diarsir di sebelah kanan sumbu Y. Yang diarsir ini kan sumbu Y nih, sebelah kanannya, atau di sebelah kanan garis X sama dengan 0. Maka pertidaksamaannya karena sebelah kanan maka X lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk yang garis kedua, daerah yang diarsir ini itu di atasnya sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Maka pertidaksamaannya Y lebih besar sama dengan 0. Kita baru menemukan 2 pertidaksamaan. Padahal ini ada 4 garis yang membatasi. Maka untuk garis yang ketiga saya uraikan seperti ini. Garis yang ketiga tadi, daerah yang diarsir ini ya, itu di bawah atau di sebelah kiri garis X plus Y sama dengan 8. Maka pertidaksamaannya ini X plus Y lebih kecil dari 8 karena di bawah atau sebelah kirinya terhadap garis ini. Kemudian garis yang keempat yang terakhir, daerah yang diarsir ini anak-anak ini terletak di sebelah bawah atau sebelah kiri dari garis 3X plus 5Y sama dengan 30. Maka pertidaksamaannya lebih kecil, kita ambil lebih kecilnya, 3X plus 5Y lebih kecil sama dengan 30. Nah, dari keempat pertidaksamaan ini merupakan syarat dari daerah yang diarsir, ada 4 garis yang membatasi tadi. Maka ini kita jawab bahwasanya sistem pertidaksamaan yang mewakili daerah yang diarsir ini adalah tadi yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, kemudian X plus Y lebih kecil sama dengan 8 sebelah bawahnya, dan 3X plus 5Y lebih kecil sama dengan 30. Ini yang ditanyakan sistem pertidaksamaannya. Kemudian soal B nanti, ini ada sistem seperti ini, kemudian disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi sasaran. Kita jawab yang B. Nah, ini fungsi sasarannya tadi jelas, ada fungsi fx, y seperti itu. Nah, saya mengulangi pernyataan bahwa nilai optimum dari fungsi sasaran, fungsi di luar sistem pertidaksamaan ini adalah terletak di titik-titik sudut dari DHP. Ini ada 4 titik sudut, O 0,0, A 8,0, B belum tahu, kemudian C-nya 0,0. Nah, untuk mencari koordinat B, ini kita lihat B itu merupakan perpotongan 2 garis tadi.
garis pertama X plus Y sama dengan 8, garis kedua ini 3X plus 5Y sama dengan 30. Kita menggunakan eliminasi. Jadi kalau kita kalikan 3 supaya nanti sama nih koefisiennya, menjadi 3X plus 3Y sama dengan 24. Kemudian garis kedua ini tidak usah tetap kita tulis apa adanya, kalikan 1 saja, 3X plus 5Y sama dengan 30. Sehingga ini kalau kita kurangkan X-nya hilang, 3Y kurang 5Y min 2Y, 24 kurang 30 min 6, sehingga kita menemukan Y-nya sama dengan 3. Nah kalau Y udah ketemu 3, maka X-nya mudah dicari. Kalau kita masukkan yang ini kan 3 tambah Y sama dengan 8, maka Y-nya pasti ketemunya adalah 5. Kita sudah menemukan B-nya 5,3. Nah kalau setiap titik sudutnya sudah diketahui koordinatnya, untuk menentukan nilai optimum, dalam hal ini maksimumnya, fungsi sasaran kita masukkan satu persatu tadi. Nah fungsi tujuan atau fungsi sasarannya kan fx, y sama dengan 8x plus 5y. Nah x dan y nya kita ganti. Untuk titik sudut 0,0 ini kita masukkan x nya 0, y nya 0. 8 kali 0 ditambah 15 kali 0, jadi jawabannya adalah 0 tambah 0. Kemudian untuk titik sudut A ini hanya 8,0, kita masukkan 8 kali x nya 8 kali 8 ditambah 15 kali 0. 8 kali 8 64 tambah 0, jadi ketemunya adalah 54. Ulangi 64. Kemudian koordinat B, titik sudut B ini adalah 5,3, maka kita masukkan ke dalam fungsi sasaran atau fungsi objektif atau fungsi tujuan. X nya kita ganti 5, Y nya kita ganti 3, sehingga 8 kali 5 itu 40, betul ya. Kemudian 15 kali Y nya 3 itu 45. 40 tambah 45 sama dengan 80. Sedangkan titik sudut terakhirnya 0,6, ini kita masukkan ke fungsi sasaran juga. X nya 0, 8 kali 0, 0. Kemudian 15, Y nya 6, Y nya 6. 15 kali 6 itu 90. Nah tadi kan terbesar dan terkecilnya terletak di titik sudut. Nah ini kebetulan yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Jadi kalau di antara 4 nilai ini, nilai maksimumnya kita simpulkan. Jadi nilai maksimum fungsi sasarannya adalah, kita lihat paling tinggi 90, kemudian dicapai di titik C 0,6. Jadi nilai maksimumnya adalah 90. Tuh soal yang pertama. Yang kedua ini masih hampir sama. Ini kita tentukan ini, tapi narasinya dibuat lain. Tentukan nilai minimum fungsi objektif. Ini dibuat F saja, tidak X, Y, tidak apa-apa, yang penting ada namanya. 30X plus 40Y, dari sistem pertidaksamaan ada 4. Nah nanti dalam hal seperti ini kita harus membuat ilustrasinya. Untuk garis yang penting, 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, kita membuat garisnya dulu. Ini kalau kita bayangkan, kalau x nya 0, y nya 4, iya kan? 3y sama dengan 12 berarti y nya 4. Nah, sedangkan kalau y nya 0 berarti 2x sama dengan 12, x nya 6. Jadi garis nanti melalui 0,4, ulangi x, y 0,4 dan 6,0. Sedangkan garis yang kedua ini 2x plus y lebih besar sama dengan 0. Nah kalau x nya 0, maka y nya sama dengan 10. Sedangkan kalau y nya kita ganti 0, x nya sama dengan 5. Artinya memotong sumbu y di 0,10 dan memotong sumbu x nya nanti x, y 5,0. Ini tandanya lebih besar semua, dilihat. Sehingga kalau kita gambar sketsanya akan menjadi seperti ini. Tadi kan terhadap garis X sama dengan 0 lebih besar. Ini garis X sama dengan 0 itu sumbu Y,
Kalau lebih besar berarti sebelah kanannya, yang diarsir sebelah kanan. Terhadap garis Y sama dengan 0 atau sumbu X, yang diminta yang lebih besar, berarti yang atas. Jadi yang diminta adalah sebelah kanan sumbu Y, sebelah atas sumbu X. Jadi di kuadran pertama sudah terpenuhi. Nah, garis ini tadi memotong sumbu X di 6,0, ya kan, ini. Kemudian memotong sumbu Y di 0,4 garisnya ini. Terhadap garis 2X plus 3Y sama dengan 12, ini lebih besar, berarti sebelah atas atau kanannya, di sebelah sana. Terakhir, terhadap garis 2X plus Y sama dengan 10, yang gambarnya seperti ini, memotong sumbu X di 5,0 dan memotong sumbu Y di 0,10, itu yang diminta lebih besar, berarti sebelah kanannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini anak, yang sebelah kanan atas dari yang kita tentukan ini tadi. Kemudian yang belum tahu kan ini koordinat B nya belum tahu anak-anak. Ini kita lihat koordinat B merupakan perpotongan dua garis ini. Maka kita cari dulu menentukan koordinat B nya. Kita tulis garisnya. Ini kebetulan tidak usah mengubah. Ini sudah sama-sama koefisien 2. Kalau kita kurangkan, ya kan, ini X-nya habis, 3Y dikurangi Y adalah 2Y. 12 kurang 10, 2. Sehingga Y-nya ketemunya 1. 2 bagi 2. Nah, kalau sudah salah satu ketemu, kalau Y sama dengan 1, kita masukkan salah satu ini, terserah mana. Sehingga akan kita temukan X-nya, kalau 1 kita masukkan yang persamaan kedua, berarti 2X tambah 1 sama dengan 10. Satunya ke kanan mengurangi, 2X sama dengan 9, X-nya 4,5. Sehingga koordinat B-nya kita menemukan 4,5 X, Y, 4,5,1. Nah, titik-titik sudut dari daerah penyelesaian sudah ketemu. Jadi ada 3, walaupun ini ada 4 pertidaksamaan, ini hanya ada 3 titik sudut, yaitu titik A 6,0, titik B-nya 4,5,1, kemudian titik C-nya adalah 0,10. Yang ditanyakan nilai minimumnya, anak-anak. Nilai minimum dari fungsi objektif kita uji per titik sudutnya. Tidak harus menggunakan tabel seperti tadi. Kita lihat, ini saya bacakan, sehingga nilai minimum fungsi objektif f sama dengan 30x plus 40y dapat dicari dengan substitusi titik-titik sudut 6,0, 4,5,1, 0,10 diperoleh. Untuk yang A 6,0, ini kita masukkan F nya kan 30x, 30 kali 6 ditambah 40 kali 0, 30 kali 6 180 ditambah 0 ketemunya 180. Kemudian titik B 4,5,1, maka fungsi sasaran atau fungsi objektif atau fungsi tujuannya sama dengan 30 kali X-nya. X-nya 4,5. Ini 30 kan, ini 30, lihat. 30 kali 4,5 ditambah Y-nya 1 berarti 40 kali 1. 30 kali 4,5, 30 kali 4 itu 120. Kemudian setengahnya 30 itu 15, berarti 135 deh. Ditambah 40 kali 1. 135 tambah 40 sama dengan 175. Terakhir di titik C 0,10 kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 10, maka fungsi objektif F ini ketemu 30 kali 0 ditambah ini 40Y, 40 kali 10, sehingga 30 kali 0 itu 0 tambah 400 ketemunya 400. Nah, ini ditanyakan nilai minimumnya. Minimum itu paling kecil, kamu bandingkan 3 nilai ini, 180, 175, 400, sehingga kita menemukan nilai minimumnya adalah 175. Itu anak-anak. Nah, sekarang persoalan yang terakhir, ini kita punya persoalan seperti ini.
di samping, maksudnya ini daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dibatasi oleh suatu segi 5 A, B, C, D, E. Ditanyakan hitung nilai optimumnya, semuanya ditanyakan. Hitung nilai maksimum dan nilai minimum fungsi objektif K 20X plus 30Y menggunakan garis selidik. Nah, ini yang kami menyatakan ini baru 5. Nanti coba bayangkan kalau suatu daerah penyelesaian itu ada 12 misalkan, 12 titik sudut. Kemudian Anda diminta menentukan nilai optimumnya, maksimum atau minimumnya. Nah, berarti kamu kalau menggunakan metode yang pertama, menggunakan titik sudut, nanti kamu 12 kali memasukkan itu. Namun kalau dengan menggunakan garis selidik, kita nanti cukup 2 kali. Jadi langkahnya adalah menentukan garis selidik. Awas, ini kamu ingat-ingat, pada saat menentukan garis selidik itu nanti K-nya kita ganti dengan konstanta sembarang. Jadi saya membuat seperti ini anak-anak. Kenapa garis selidiknya saya buat K-nya 60? Jadi saya buat 20X plus 30Y sama dengan 60 supaya memudahkan perhitungan. Kamu isi 600 bisa, kamu isi 3 bisa, konstantanya bebas. Namun demikian supaya mudah, saya ini karena ada 00-nya saya buat puluhan, dan nanti supaya bisa memudahkan dalam perhitungan kita cukup mengalihkan 2 dengan 3. Jadi 20X plus 30X 20X plus 30Y sama dengan 60. Nah, ini kalau kita bagi 10 hasilnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Gitu. Kemudian ini kita buat di area ini. Kita buat garis selidik itu di area itu. Jadi akan ketemu seperti ini. Nah, ini namanya garis selidik. Gitu. Bagaimana cara menyelidikinya supaya nanti kita menemukan nilai optimumnya? Nah, kalau sudah ketemu garis selidik, kalau Anda ada bayangan di buku Anda, itu kamu geser-geser aja, geser ke bawah, ke atas, ke kanan, ke kiri gitu. Nanti akan istilahnya apa? Kalau kita mengatakan menyerempet ya, istilahnya akan menemukan titik di mana titik terluar ada 2 buah. Maka ini saya ilustrasikan. Titik yang pertama adalah ini. Nah. Apa? Itu akan menyinggung di titik terluar. Salah satunya pasti nilai minimum dan salah yang lain pasti nilai jangan lupa tadi dalam menentukan ini Anda harus membuat supaya memudahkan. Tuh, sehingga nilai optimum terletak pada titik optimum. Kita menyatakan optimum dulu karena belum tahu maksimum minimumnya. Di titik 1,6 terluarnya, terluar sebelah atas atau kanan, kemudian terluar yang menyinggung sebelah bawah atau kiri. Di 2 tempat ini. Nah, kedua titik itu diuji terhadap fungsi objektif, sehingga kalau kita masukkan terhadap fungsi objektifnya adalah K sama dengan 20X plus 30Y. Ini untuk titik B, yang lain kamu abaikan. Ini kan saya mengatakan hanya ada 5. Misalkan ada 60 titik, mana mungkin kita menguji satu persatu. Caranya seperti ini. Nah, B1,6 kita masukkan, K-nya 20X plus 30Y. Berarti X-nya 1, 20 kali 1 ditambah 30 kali 6. 20 kali 1, 20. 30 kali 6 itu 180. 20 tambah 180, 200.
Kemudian kita uji titik yang kedua, yang menyinggung yang kedua tadi ini di titik E 1, min 4. Maka K sama dengan 20 X-nya 1 kali 1 ditambah 30 kali Y-nya min 4. 20 kali 1 20. Kemudian 30 kali min 4 min 120 tambah 20 adalah min 100. Saya ulangi pernyataan, yang besar namanya nilai tertinggi, nilai maksimum, kemudian yang kecil namanya nilai minimum. Perintahnya hitung nilai maksimum dan minimum. Jadi kita simpulkan, jadi nilai maksimumnya adalah 200, kemudian nilai minimumnya adalah min 100. Yang ini dicapai untuk titik B 1,6 maksimumnya, kemudian nilai minimumnya dicapai untuk titik E 1,4. Itu anak-anak yang kami sampaikan. Ini pembahasan sudah selesai, mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit, mungkin pas ya, saya upayakan itu. Nah, gitu, pembahasan selesai. Jika nanti akan ada pertanyaan, saya ulangi, jika nanti akan ada pertanyaan, nanti saya persilahkan. Jika tidak, kita tutup. Nanti kita bisa belajar menggunakan media-media yang lain. Tuh, ini saya tutup share screen dulu. Terima kasih. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partisipan, yang satu segera keluar. Gitu anak-anak, kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kalau tidak, nanti ini akan segera kami rekam, kemudian kami menyadari kuota Kemendikbud habis hari ini. Jadi nek dibayang, kalau kamu perbandingkan kamu ke sekolah tiap hari ya antaranya berbanding lurus. Saya kira mingguan habisnya, tapi memang kondisi seperti ini dan menjadi tren bahwasanya anak-anak takut Vkon, ya yang tahu. Ini pengalaman berbagi Mbak, untuk yang kuliah di STIS itu, kalau itu wajib ikut, wajib open kamera. Kemarin barusan kita diskusi ke sekolah, tapi tidak apa-apa, untuk setiap Anda kami menyadari. Gitu, apakah ada pertanyaan atau tidak? Mbak Novia, Mbak Sukma, Mas Panji, Ananda Gipi, Pramudita, Nabil, Mbak Syalsa, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan tidak tadi? Tidak Pak, sudah paham. Ya sudah paham ya. Terima kasih. Pak. Sudah ya? Bon? Iya Pak. Oke. Nanti bisa ditanyakan kalau belum jelas. Itu terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi. Namun demikian tadi saya mengulangi, mungkin kelupaan saya sampaikan di kelas 11 IPS ya, bahwasanya keaktifan Anda mulai dari kuartal kedua tahun pelajaran ini akan tetap kami pertimbangkan. Jadi mana mungkin kita memberikan penghargaan yang sama terhadap anak-anak yang aktif dan tidak. Itu kesimpulan kita pada saat koordinasi antar sesama Bapak Ibu guru kemarin. Ya. Terima kasih atas partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa live, nanti bisa memulai mengerjakan pekerjaannya. Itu waktunya 1 minggu ya. Hati-hati, pada saatnya harus sudah Anda kerjakan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya Pak, terima kasih.